Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah salat subuh, mari senantiasa kita menjadi hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Pagi ini setelah kita melaksanakan sholat subuh, kita lanjutkan duduk sejenak, sama-sama mendengarkan beberapa ayat atau hadis Nabi, yang mudah-mudahan dengan itu kita jalani hidup ini dengan penuh kemantapan, dengan penuh berada di jalan kebenaran. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Beberapa waktu yang lalu saya di WA Takmir Masjid Al-Ijtihad meminta saya mengisi pengajian ya, Jumat pagi rutin sebulan sekali ya. Maka saya sanggupi ya, minta pada setiap Jumat terakhir ya. Jadi bukan Jumat keempat ya, terakhir. Karena kadang-kadang dalam satu bulan tuh ada sampai ke-5 ya Jumatnya. Pokoknya yang terakhir. Sebab saya ada juga mengisi pengajian rutin ya di beberapa masjid ya hari Jumat setiap bulannya di Gunung Tabur. Saya mengisi materi tentang pedoman hidup Islami. Terasa bagi kita betapa pentingnya pedoman hidup ini di dalam menjalani hidup ini. Apalagi kita berada pada zaman, pada era di mana perubahan sosial politik yang menumbuhkan dinamika yang begitu tinggi dalam kehidupan kita, baik sebagai umat maupun sebagai bangsa. Kita berada pada zaman di mana perubahan-perubahan berpikir umat ini yang cenderung pragmatis, orientasinya yang penting segala sesuatu itu berguna, cepat, mudah, yang mungkin di zaman para ulama kita terdahulu belum mengalami, mungkin seperti bertransaksi secara online ya. Yang penting kan mudah, cepat, ringkas. Kadang kita tidak
bertanya lagi, apa ini boleh atau tidak. Ada bisnis yang sangat menjanjikan, ya, saat ini menanam sekian juta, nanti dalam sebulan kita akan mendapatkan keuntungan apa segala macam. Orang sudah berpikir sedemikian itu. Yang penting mudah, ya, gunanya macam-macamnya. Yang kita hadapi dan kita alami, manusia saat ini cenderung materialistis. Segala sesuatu itu dinilai dengan benda, dengan harta. Hedonis. Yang penting menimbulkan rasa kesenangan, happy, dan seterusnya dan seterusnya. Pada saat yang sama, dunia ini sudah tidak ada batasnya. Apa yang terjadi saat ini di Amerika bisa kita saksikan detik ini juga di tempat kita, di kamar kita, di tangan kita. Budaya itu sedemikian rupa. Yang mungkin dulu tabu bagi kita, bisa jadi sekarang sudah menjadi hal yang lumrah. Ketika saya masih SMP, mungkin SMA, tahun 80-an, 79, 80-an, di bioskop itu, poster-poster ada perempuan berciuman dengan laki-laki, itu tuh sudah menjadi berita heboh di koran. Bisa jadi presiden turun tangan menegur istilahnya. Sekarang jangankan foto orang bercium-ciuman, ya. Itu lebih dari itu. Nah, inilah yang kita hadapi sekarang ini. Kalau dulu istilah buas itu dialamatkan ke binatang, terbayanglah oleh kita singa, mungkin harimau, buaya, itu binatang buas. Tapi belum pernah kita dengar ada singa makan anaknya. Tapi hari-hari kita saat ini, detik ini disuguhi bapaknya sendiri makan, menggarap anaknya. Kambing berkelahi tidak sampai berdarah-darah, tapi orang sekarang berkelahi sampai bunuhan biasa. Jadi semakin terasa kita ini butuh pedoman di dalam hidup kita ini. Dan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengeluarkan keputusan, ya. Bukan lagi keputusan Majelis Tarjih yang menyusunnya Majelis Tarjih, tapi menjadi keputusan muktamar, pedoman hidup Islam. Sebelum kita masuk kepada materi pedoman hidup Islami, kita lihat dulu apa itu Islam. Pengertian Islam itu apa? Dan nanti bagaimana Islam memandang kehidupan ini. Karena bagi kita hidup ini bukan hanya di sini. Keyakinan kita bahwa ini hidup ini akan terus berlanjut. Tadi saya dibisiki sama Pak Suwandi, ya, ada salah seorang jamaah kita, ya, yang berpulang ke rahmatullah, ya. Nah, itu
Itu usahakan ya kita ya, apalagi yang biasa satu shop ya sama kita laksanakan ya fardu kifayahnya. Mungkin kita ikut memandikan, mengkafani, mensolatkan, atau kita minimal menghantarkan ke kuburan ya. Pak siapa tadi tuh Pak? Nanti diumumkan ya. Jangan sampai takmir nggak tahu jamaahnya meninggal. Saya sering mengatakan ya, di luar konteks ini ya, saya sampaikan kepada jamaah Masjid At-Tanwir, takmir masjid itu wajib tahu jamaahnya. Dalam Al-Quran itu kan orang beriman itu bersaudara. Al-Hujurat ya 49, surah 49. Pada ayat yang ke-10, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Itu saudara kita, apalagi satu masjid, satu shaf dengan kita. Rasulullah itu kan begitu. Kenapa setelah salam itu menghadap kepada jamaah atau ke sebelah kanan? Kadang-kadang beliau menghadap sebelah kanan ya. Makanya kalau kita baca riwayat itu, para sahabat itu banyak yang senang mengambil posisi sebelah kanan. Kenapa? Mereka setelah selesai sholat bisa memandang leluasa wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biar tahu jamaah ini. Bahkan Rasulullah itu hafal posisi sahabat itu ya, pernah saya sampaikan juga ya. Seorang sahabat yang bernama Thauban, atau riwayat lain mengatakan si Sya'ban, itu posisi pojok kanan. Sahabat yang lain tahu bahwa itu posisinya Thauban, nggak diambil. Makanya kita begitu juga, kalau kita tahu Pak Haji Prahno itu tempatnya di sini, walaupun beliau belum datang, jangan diambil itu tempat Pak Haji Prahno. Ya. Kan orang tuh biasanya kalau masuk masjid itu ada orang-orang tertentu itu duduknya pasti di situ. Dia merasa nyaman di situ, ya, nggak berpindah-pindah mungkin. Ya. Saya kok ingat tuh kalau Pak almarhum Haji Busyairi kalau dengar kajian begini, posisinya tempat Pak An itu, tempat Pak Haji Zaki. Merasa nyaman aja di situ. Nah itu jangan diambil kalau kita sudah tahu itu posisi dia, ya, tempat dia. Tunggu suatu subuh nggak datang juga Thauban ini. Rupanya meninggal, akhirnya apa? Ditanya oleh Rasulullah di mana? Padahal orang ini nggak begitu, bukan sahabat utama lah ya. Kalau Umar, Ali, Abu Bakar, apalagi ya Utsman, oh itu tahu orang rumahnya. Ini sahabat ini tadi nggak begitu dikenal, sehingga kadang-kadang ada juga sahabat yang nggak tahu. Akhirnya apa? Karena orang itu tidak biasa tidak hadir, pasti hadir. Bahkan dia itu di awal datang, itu di awal posisinya di situ. Rasulullah minta diantarkan ke rumah jamaah yang rutin ini tadi. Ternyata beliau meninggal dunia. Saya hanya ingin mengatakan Rasulullah itu selaku imam, pemimpin,
pengen tahu tentang jamaahnya. Bahkan kan ada seorang perempuan menjadi cleaning service-nya masjid. Ya. Tua, hitam, ya. Hidup sendiri sebatang kara. Dia mau mengabdikan dirinya di akhir kehidupannya dengan membersihkan masjid semampunya. Beberapa hari nggak kelihatan. Rasul nanya, siapa namanya? Ada yang ingat namanya? Lupa ya, saya lupa juga. Meninggal ya Rasulullah. Ujar Nabi, kenapa nggak ngasih tahu aku? Begitulah ya bahasa atau terjemahan bebasnya. Kenapa nggak ngasih tahu? Akhirnya apa? Rasulullah minta antarkan saya di mana kuburnya. Mungkin menurut sahabat ini orang ini tadi nggak direken, nggak begitu diperhitungkan. Tapi tidak bagi Rasul. Orang yang mengabdikan dirinya di masjid itu menunjukkan orang itu rasa takutnya kepada Allah itu tinggi. Kan begitu dalam Quran surah At-Taubah kan, yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang takut kepada Allah. Jadi idealnya takmir masjid itu mengetahui Mbah Joyo itu di mana sih rumahnya, yang rutin hadir ke tempat kita ini. Pak Aziz itu di mana, di RT mana, Pak Haji Samijan itu di mana. Atau Mas Harno, siapa ini? Ini mulai muda saya ini kenal beliau ini ya. Dulu jenggotnya belum putih begitu, ya. Kenal di Tarakan. Ya. Masih di Tarap 2 ya, Mas? Tinggalnya? Perapatan 2 apa? Tarap 2 apa Perapatan 2? Oh, pindah lagi ya? Iya, dulu kan tetangganya Abun ya. Iya. Bapaknya Pak Wahid. Jadi jangan sampai kita nggak tahu ada jamaah kita meninggal dunia. Rasulullah marah itu. Seorang perempuan tua biasanya bersih-bersih masjid ya, dari daun-daun kurma apa segala macam lah. Itu ya. Karena salah satu kunci kokohnya ukhuwah itu, salah satu ya, itu kita saling kenal antara satu jamaah ini. Saya dulu ketika jadi sekretaris cabang Muhammadiyah Tarakan, tidak ada rumah warga Muhammadiyah yang punya nomor baku yang saya tidak tahu rumahnya. Kenapa? Dulu kan ada rapat, ada acara-acara itu pakai undangan toh, tertulis. Kalau sekarang kan pakai WA aja kan, diundang di SMS apa? Oh rapat SMS. Kalau dulu itu pakai ada jadwal khatib ya, Pak ya. Nah, diantar ke rumahnya. Kalau kan di share-share dia sekarang kan di grup, diantar ke rumahnya. Jadi tahu kita warga rumah, pimpinan rumah warga itu tahu kita, kenal kita istrinya, tahu kita anaknya. Jadi kenal itu, ta'aruf dalam agama itu salah satu pilar kokohnya ukhuwah itu, salah satu pilarnya ya, adalah ta'aruf, saling kenal, bukan hanya kenal namanya. Oh itu yang di dekat tiang tuh Pak Yusnadi, bukan hanya kenal Pak Yusnadi. Oh Pak Yusnadi itu rumahnya di Mangga ya.
anaknya sekian. Bahkan kita itu kenal biasanya ngajinya di mana. Sehingga kalau kita itu kenal pemahaman agamanya bagaimana, kita akan mudah, ya. Jadi kalau kita tahu pemahaman agamanya begini, dia biasanya mengajinya umpamanya di Royatul Ikhlas umpamanya, kita tidak akan menyampaikan sesuatu yang bisa menyinggung perasaan dia, menyakiti dia, ya. Kan begitu, ya. Perlu sekali lagi saling kenal mengenal, ya. Ya. Selain ta'aruf ada namanya tafahum, 4 kan, kemudian ada ta'awun, yang terakhir takaful, saling menanggung, saling menjamin, ya. Jadi kalau ada jamaah kita ini anaknya kesulitan masuk SMP, anaknya 4, ada yang masuk SMP, ada yang masuk SD, ada yang masuk SMA, akan biaya banyak itu. Saling menanggung. Kalau perlu kita ini urunan. Gimana kita mau urunan? Kita nggak tahu, nggak kenal anaknya berapa, sekolah di mana. Itu akan kokoh itu. Dan bisa jadi dialah yang memanggil-manggil, mencari-cari kita di dalam surga nanti. Pak, saya kenal Pak Indra, dulu pernah membantu saya di dunia. Kan begitu. Siapa yang membantu saudaranya di dunia, ujar hadis Nabi, maka Allah akan bantu dia. Siapa yang menutup aib saudaranya, Allah tutup aibnya nanti. Siapa yang mencari jalan keluar terhadap kesulitan hidup saudaranya, maka Allah akan cari jalan keluar bagi dia nanti di akhirat. Nah, tidakkah kita tertarik dengan hadis Muslim ini? Ya, itu baru bersaudara namanya. Jangan sampai kita 5 kali ketemu dalam satu masjid, satu saf lagi. Rumahnya Jakarta tahu di mana. Padahal 5 kali kita berdapat ini di masjid Ijtihad. Oh, di mana rumah pian? Ya, jangan sampai. Baik, akan sampai kita kalau kita akan. Baik hadirin sekalian, kita lanjut ya. Bagaimana Islam memandang kehidupan? Sebelum kita masuk ke situ, apa itu Islam? Untuk menjawab apa itu Islam, saya ambil ya pengertian Islam dalam kitab Masalah 5 ya, dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Agama, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Semua yang ada dalam sini nih Islam ini. Apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih, isinya berupa perintah ya. Jadi apa Islam itu adalah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan sunnah yang sahih berupa perintah, kan ada perintah ini ya, dan larangan yang itu menjadi petunjuk ya, menjadi petunjuk dan kebaikan bagi kita ini, baik untuk kehidupan kita di dunia ini nanti akan berlanjut sampai akhirat. Jadi Islam ini untuk kebaikan kita di dunia. Karena itu Bapak sekalian, salah kalau ada orang mengatakan agama itu untuk kepentingan akhirat. Oh, nggak usah bicara agama lah di sini, itu urusan akhirat. Nggak, agama itu untuk dunia. Saya sering mencontohkan,
ayat Quran, ayat ke-45, surah 29, surah Al-Ankabut. Ya. Tiap Jumat dibaca oleh khatib. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya salat itu mampu membentengi seseorang, mencegah seseorang dari berbuat keji dan berbuat mungkar. Itu ayat Quran. Pertanyaannya, di mana tidak berbuat keji? Di mana tidak berbuat mungkar? Apa di akhirat? Tidak berbuat keji, tidak berbuat mungkar, ya di dunia ini. Bukan di akhirat sana. Di dunia. Karena itu kalau orang yang melaksanakan ajaran Islam ini dengan benar, dia melaksanakan sholat dengan benar, dia tidak akan berbuat keji, tidak akan berbuat mungkar, tidak akan melakukan perbuatan kriminal, tidak akan mencuri, tidak akan korup. Maka tidak perlu polisi, tidak perlu ada jaksa, tidak perlu ada hakim. Ada polisi, ada jaksa, ada hakim aja merajalela. Kenapa? Nah, sholatnya perlu dipertanyakan. Jadi agama itu ya untuk kepentingan kita di dunia ini. Jadi kalau ada upaya memisahkan agama, ya, memisahkan agama dengan negara, wah, itu berarti orang itu menganggap agama itu adalah urusan akhirat. Ya. Sekarang kan ini banyaklah kalau kita mau jeli melihat, ya, upaya-upaya menjauhkan umat ini dari agamanya itu. Saya lihat terakhir ini ada beberapa, ya, penanggalan almanak lah, ya. Almanak itu sekarang itu tidak ada penanggalan hijriahnya. Kalau dulu kan ada itu kecil-kecil biasanya kan, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ya. Sekarang polos. Cuma tanggal 28 Januari aja. Tanggal berapa Jumadil Akhir sekarang kita nggak tahu. Itu kalau kita jeli, ini apa ini? Supaya kita nggak tahu. Wih, kapan Yaumul Bidnya ini? Nggak tahu kita. Tapi kalau dulu meskipun kecil ada. Itu masalah kecil, tapi itu besar sebenarnya. Ada penanggalan Jawanya dulu, ya. Ada Kliwon, ada Wage, sekarang nggak ada. Ini kan ada semacam ada upaya memisahkan, menjauhkan ini. Jadi agama itu, saya ulangi, adalah apa yang diturunkan Allah, yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diturunkan Allah di dalam Al-Quran ini dan di dalam hadis Nabi yang sahih, yang berupa perintah dan larangan, yang itu semua adalah petunjuk, pedoman bagi kita untuk kebahagiaan, baik hidup kita di dunia maupun di akhirat. Itulah Islam. Jadi apapun yang ada di dalam Al-Quran ini, yang ada di dalam hadis Nabi yang sahih, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan, dan itu menjadi pedoman bagi kita untuk kebahagiaan kita, bukan untuk kebahagiaan orang lain di dunia dan di akhirat. Itu makna al-Islam yang pertama. Yang kedua, agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya. Nah, karena itu agama nabinya Ibrahim
agama nabinya Nuh, ya, agama Nabi Musa, agama Nabi Ibrahim dan seterusnya, itu Islam. Bisa dilihat dalam Quran surah terakhir, surah 22, surah Al-Hajj, pada ayat yang terakhir, ayat 78 ya. Bisa dilihat itu. Itu Islam semua. Dan namanya Islam begitu aja. Ya. Nggak ada Islam NU, nggak ada Islam Muhammadiyah, apalagi Nusantara, nggak ada. Islam aja. Ya. Ini kan sekarang ada upaya orang secara masif, ya, ingin apa, memisah-misah, memecah belah kita lah. Itu ya. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan serta petunjuk untuk kebaikan dunia dan akhirat. Itu yang kedua. Nah, sekarang apa ujar pedoman hidup Islami ya. Dengan beragama Islam ini, dengan benar, diimani dengan benar. Makanya nanti kita akan sampai kepada pembahasan tentang iman yang benar itu gimana. Kemudian dipahami ajaran Islam ini, dipahami, ya, diilmui, dipelajari. Ya. Setelah diimani tidak cukup, tapi perlu dipahami. Kan sering kita lihat ya, orang dalam suatu acara berdoa bersama, kau minta apa tadi tuh? Pokoknya kita main amin aja. Main amin. Nggak bisa juga main amin. Kita harus tahu juga doa orang itu apa. Ya, gimana kita mau mengaminkan sesuatu yang kita tidak paham? Makanya doa itu dianjurkan yang kita paham. Kita pahami kita ini minta apa. Walaupun kita yakinlah beliau itu minta yang baik-baik lah ya, minta yang baik-baik. Tapi bedalah manakala kita sholat umpamanya, kita paham yang kita baca ini dengan yang tidak paham, beda. Makanya salah satu upaya bagaimana sholat itu khusyuk, salah satunya adalah paham apa yang kita ucapkan. Paham. Jadi agama ini setelah diimani itu harus dipahami. Tidak cukup hanya diimani. Meskipun ada juga kecenderungan orang rajin belajar agama, tapi nggak begitu yakin dia. Coba lihat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu, dia itu walaupun belum begitu paham agama, menyebut Allah aja cuma ahad, ahad, belum gitu, tapi dia yakin betul. Dia yakin. Nah ini kebalikan dengan kita sekarang ini, ilmu agamanya tinggi kalau bicara dalil luar biasa, tapi dia belum begitu yakin. Agama ini harus diyakini betul-betul, diimani dengan benar, kemudian dipahami. Selanjutnya apa? Dihayati dan diamalkan, dilaksanakan. Nah, manakala ajaran agama ini yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih itu kita imani, kita pelajari, kita pahami, kita hayati dan kita amalkan secara total, secara kafah, ya,
Bagaimana yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran ya, pada surah Al-Baqarah ya, surah 2 pada ayat yang ke-208, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian, berislamlah kalian, berislamlah, berumah tanggalah kalian secara kafah, bersolatlah kalian, bermajelis taklimlah secara kafah. Jangan sepotong-sepotong, jangan setengah-setengah, jangan sebagian-sebagian, ya. Berislam secara parsial. Solatnya Islam, puasanya Islam, tetapi ketika dia melakukan usaha, ketika dia membina rumah tangganya, jauh dari tuntunan Islam. Bukan sedemikian yang diinginkan, tetapi secara kafah total. Dengan pengamalan Islam yang sepenuh hati dan sungguh-sungguh itu, maka akan terbentuk manusia muslim yang memiliki sifat-sifat utama, yaitu kepribadian muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin. Bisa dilihat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 277. Oh, bukan. Bentar. (177), bukan 277, 177. Bisa dilihat nanti ya di rumah. Jadi manakala ajaran Islam ini, ya, saya ulangi, yang ada di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul yang sahih, yang berupa perintah dan larangan, yang merupakan petunjuk dari Allah untuk kebaikan kita di dunia dan akhirat, itu kita amalkan secara utuh, secara kafah, maka itu akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang memiliki sifat, memiliki sifat-sifat utama, yaitu kepribadian muslim, mukmin, muhsin, dan muttaqin, sebagaimana yang di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 177. Saya kira ini ya, ini masih jam kerja ya, saya juga menunggu-nunggu bulannya aja nih, pensiun ini ya. Jadi biasanya di akhir, di ujung-ujung itu kan biasanya agak malas-malas, tapi jangan, kita orang muslim harus tetap semangat sampai di ujung pengabdian, masa pengabdian kita ya, semampu kita lah. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat, yang nanti kita lanjutkan bagaimana pribadi muslim itu ya, dilihat dari akidahnya, dilihat dari akhlaknya, dilihat dari ibadahnya, dilihat dari muamalah duniawiyahnya, akan kita lanjutkan dalam pengajian bulan yang akan datang. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.